Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abah Haji Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Mimah Holasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ahmad dan Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun dan Ibu Dr. Khairul Idawati selaku pencetus aksi literasi. Yang saya hormati, yang saya sayangi juga kepada kedua orang tua saya yang ada di rumah dan teman-teman seperjuangan. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang Pondok Pesantren Darul Ulum. Letak Pondok Pesantren Darul Ulum lokasinya terletak di Desa Tambak Beras, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang areal tanahnya sekitar 10 hektar. Kemudian sejarah dari Pondok Pesantren Darul Ulum, rintisan yang pertama, rintisan periode awal, yang itu awalnya ada pada tahun 1825. Itu ada pendekar ulama yang namanya Yai Abdul Salam atau Yai yang biasa disebut Mbah Soehah, itu datang ke Desa Gedang untuk berdakwah agama Islam. Terus kemudian beliau mendirikan sebuah gubuk pesantren kecil. Pesantren kecil di sini pada tahun 1838 dinamakan, biasa masyarakat itu dikenal dengan sebutan Pondok Telu dan atau Pondok Slawe. Disebut Pondok Slawe karena di situ santrinya ada 25. Disebut Pondok Telu karena yang dikaji itu ada 3 bidang, yaitu syariat, hakikat, kanuragan, atau terdapat dari tiga bangunan. Terus kemudian periode rintisan yang kedua, setelah itu Yai Abdul Salam itu tambah sepuh, kemudian diserahkan kepada Yai Usman dan Yai Said. Yai Usman di sini diserahkan ke Yai Usman, dan kemudian Yai Said itu kan enggak mendirikan madrasah pondok di sebelahnya Pondok Telu. Ya ini. Terus Yai Usman itu mengajar pada bidang thariqat, kalau Yai Said mengajar pada bidang syariat. Kemudian sejarah pengembangan yang pertama, setelah Yai Said dan Yai Usman meninggal. Yai Said meninggal dan Yai Usman meninggal. Yai Said tidak ada yang meneruskan karena tidak mempunyai putra. Yai Usman, Yai Said itu mempunyai yang diteruskan putranya, yakni Yai Hasbullah. Karena Yai Usman itu enggak punya putra, maka santri-santrinya diboyong oleh menantunya, yakni Yai Asy'ari yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng ya sampai sekarang. Terus sebagian yang lain santrinya diboyong ke Yai Hasbullah. Dan adapun itu pusat thariqatnya dipindah ke daerah Kapas yang diasuh oleh Yai Abdullah. Terus kemudian Yai Hasbullah ini adalah orang yang kaya raya, dermawan. Terus kemudian putra-putranya ini untuk dalam rangka untuk mengembangkan pondoknya, kemudian Yai Hasbullah ini mengirimkan putra-putranya ke negeri Mekah, kelahiran Nabi Muhammad. Terus setelah itu kemudian pengembangan yang kedua, setelah putra dari Yai Hasbullah, yakni Yai Abdul Wahab, pada tahun 1914 ini pulang dari belajarnya dari Mekah. Yang awalnya belajarnya itu menggunakan halaqah, terus kemudian sekarang berkembang jadi madrasah. Terus setelah itu
beliau Yai Abdul Wahab mendirikan madrasah pada tahun 1915 itu mendirikan madrasah yang diberi nama Muktilfan. Terus setelah itu Yai Hamid pada tanggal Yai Hasbullah ini pada tanggal 1920 beliau itu meninggal. Setelah meninggal, madrasahnya, pondoknya itu diteruskan oleh Yai Abdul Wahab. Terus kemudian beliau dibantu oleh Yai Abdul Hamid dan Yai Abdul Rahim. Yai Abdul Hamid, sedangkan Yai Abdul Hamid ini konsentrasi pada pondoknya, kalau Yai Abdul Rahim konsentrasi kepada madrasahnya. Sementara kalau Yai Abdul Wahab ini berkonsentrasi kepada organisasinya, yakni yang diberi nama Tazkirul Afkar, dan kemudian pada tahun 1926 beliau mendirikan Nahdlatul Wathon yang sekarang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama. Setelah itu Yai Abdul Wahab Hasbullah diperintah oleh ibu kandungnya, ibunya Yai Latifah, untuk mendirikan pondok putri yang sekarang kemudian diberi nama Al-Latifiyah pada tahun 1942. Terus kemudian pengembangan yang ketiga, yakni pada tahun 1942 Yai Abdul Hamid dan Yai Abdul Hamid dan Yai Abdul Rahim, beliau memanggil Yai Abdul Fatah untuk mengelola pondoknya. Terus kemudian Yai Abdul Rahim pada tanggal 1943 beliau itu meninggal. Terus kemudian diteruskan oleh Yai Abdul Fatah. Setelah itu Yai Abdul Fatah mendirikan madrasah di sampingnya, yakni Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, kemudian diberi nama Madrasah Ibtidaiyah. Terus juga setelah itu atas restu pada sesepuhnya Yai Abdul Fatah mendirikan Pondok Putri Al-Fatimiyah dan kemudian mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat pada tahun 1956. Yang itu Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun, dapat periode 4 tahun. Kemudian setelah itu Yai Abdul Hamid Yai Abdul Hamid ini Gak apa-apa mbak, apa yang ngono kasih dong.